Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, saya kira kita semua pernah mengalami kesulitan dalam hidup kita. Dari tingkat kesulitan yang biasa-biasa saja sampai kesulitan yang mungkin juga membuat kita hampir menyerah. Apakah dalam situasi yang seperti itu kemudian kita semakin percaya kepada Tuhan, atau malah kemudian meninggalkan Dia? Pernah suatu kali saya diajak berkunjung ke rumah umat. Katanya umat ini sudah sekian tahun tidak pernah ke gereja. Ya, saya datang ke sana tidak untuk narik dia ke gereja. Hanya dari ngobrol-ngobrol, kemudian dia mengaku sendiri, Romo saya sudah bertahun-tahun nggak ke gereja. Kenapa nggak ke gereja? Saya sedang ada masalah keuangan yang ya saya bangkrut dan lain sebagainya. Terus tidak ke gereja? Iya. Terus kamu tidak ke gereja, masalahmu beres atau enggak? Ya enggak. Kalau kamu ke gereja, masalahmu beres atau enggak? Enggak juga. Tetapi paling tidak, kalau kamu tidak ke gereja, kamu kehilangan dua hal. Sudah hidupmu bangkrut, kamu sendiri hidup kemudian jauh dari Tuhan. Kamu kalau ada persoalan tetap ke gereja, saya hanya bisa menjanjikan satu hal. Paling tidak engkau tetap mendapatkan ketenangan dalam hidupmu, kedamaian dalam hidupmu. Ketenangan pikiranmu, kebeningan akal budimu. Melalui itu, mari kita berdoa supaya Dia memberikan jalan keluar bagi masalahmu. Dan kita percaya itu pasti akan diberikan. Paling tidak itu saja. Wes, sekarang silahkan. Besok minggu mau ketemu saya di gereja atau enggak? Kalau enggak, belum, ya sudah, enggak apa-apa. Pada suatu saat ya. Pernah juga ada seorang frater malah pulang, ya dititipkan saya di satu paroki, kemudian ada persoalan di rumah, dia minta pulang ke rumah. Saya izinkan, tapi Sabtu Minggu kamu sudah harus pulang ke gereja lagi. Oke, siap. Sabtu Minggu sudah pulang ke gereja. Tapi pas hari Minggu malah kebluk. Padahal tahu di paroki itu hari Minggu itu hanya ada misa sekali. Jadi kalau sudah kebluk ya sudah. Terus nggak bisa ikut misa lagi toh. Ada, terus saya tanya, kenapa kemarin nggak ikut misa? Terus baru cerita, di rumah kemarin ada persoalan ini dan macam-macam. Terus nggak misa. Itu jadi alasan kamu untuk tidak misa. Apa yang kemudian akan engkau jadikan kesaksian hidupmu? Kamu frater. Apalagi kamu frater. Ya. Bagaimana dalam persoalan-persoalan hidupmu, tetapi juga tetap engkau dekat dengan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang terkasih, dalam bacaan Injil hari ini, bagaimana perempuan Kanaan itu mengalami kesulitan dalam hidupnya, anaknya sakit. Dan dia sudah tidak tahu jalan lagi untuk menyembuhkan anaknya itu. Mungkin juga hal yang sama ada yang pernah mengalami di tempat ini, mengalami sakit, bahkan dokter juga sudah mengangkat tangan. Ini sudah tidak bisa diapa-apakan. Bisa terjadi. Apalagi kalau juga kemudian kalau mengalami penyakit yang sungguh luar biasa, sebagaimana juga yang saya alami hari ini, ya, sampai botak seperti ini. Satu hal yang
Ya, ketika saya divonis itu dan juga kemudian diteguhkan dengan orang-orang lain bersama dengan orang-orang yang sama, satu hal yang paling dasar yang perlu menjadi pegangan, bahwa hidup mati kita itu ada di tangan Tuhan. Bukan di tangan kita, bukan di tangan penyakitmu. Hidup mati kita itu ada di tangan Tuhan. Walaupun seolah-olah ketika divonis kamu kena kanker, itu seolah-olah seperti gong kematian itu dipukul gitu ya. Terus bergema, tinggal nunggu gemanya itu selesai sudah. Dan memang ya, situasi takut itu juga kadangkala juga menyelimuti. Karena ternyata orang yang kena kanker itu seringkali juga mengalami hal-hal yang tidak terduga. Kelihatannya sudah sembuh, sudah cager, bager, ya, cenghar, gitu ya, jak-jak kemana-mana. Ternyata di dalamnya masih rapuh. Kelihatannya di luarnya rapuh, masih gini, tetapi ternyata di dalamnya kuat. Dalam situasi seperti itu, apakah kemudian kita pergi dari Tuhan? Justru tidak. Justru kekuatan satu-satunya itu adalah percaya kepadanya. Dan itu yang menjadi pegangan, itu yang menjadi dasar yang kuat. Selama saya menjalani ini, justru kemudian banyak teman-teman juga, teman-teman SMA justru malah pada kontak. Romo kenapa? Ini terus diberitahu, ya si itu juga kena Romo, si itu juga kena Romo. Beberapa teman ya, sekarang bersatu hati. Ya, Romo kita saling mendoakan ya Romo, siap. Maka setiap kali saya berdoa, mohon kesembuhan kepada Tuhan, itu bukan hanya saya saja, ada sekitar 10 orang yang senantiasa saya bawa. Bahkan kemudian ada yang meninggal, ada. Ya, baru 10 hari yang lalu, masih terhitung saudara juga. Ya, mengalami penyakit yang sama, tetapi tidak mampu bertahan. Meninggal. Wah, rasanya itu juga deg gitu ya. Tetapi justru dalam situasi seperti itu, apakah kemudian kita istilahnya ya wis menyerah begitu saja? Tidak. Melalui perempuan Kanaan ini kita diajak bagaimana secara jeli untuk berani menemukan alasan untuk berani tetap memohon belas kasih Allah. Dalam tradisi Yahudi itu ada 2 macam anjing. Tadi kan kata anjing itu kan disebut anjing liar, anjing seperti serigala, rubah dan lain sebagainya. Itulah yang seringkali dikatakan anjing yang ditolak, anjing yang menajiskan, anjing yang najis. Dan bangsa-bangsa lain itu seringkali disamakan dengan anjing yang ini, anjing liar ini. Tetapi juga ada anjing yang di rumah, anjing rumahan. Nah, anjing yang rumahan ini tidak dianggap najis. Secara umum memang dalam situasi masyarakat, penyamaan orang asing dengan anjing itu umum. Maka penyamaan dengan anjing itu tidak sekeras kalau di kita ya, kita dikatai anjing gitu aja langsung marah gitu ya. Tapi dalam tradisi Yahudi itu menjadi sesuatu yang umum, bahkan sesuatu yang biasa. Ketika anggapan umum menyatakan bahwa anjingnya itu yang diucapkan Yesus pertama kali itu adalah anjing liar, anjing yang patut ditolak, tetapi justru si perempuan ini menyamakan diri dengan anjing yang ada di rumah. Tetapi ia tetap makan
dari remah-remah yang dijatuhkan. Artinya yang ada senantiasa di sekitar. Saya ingin menunjukkan bagaimana perempuan ini senantiasa mencari alasan, mencari dasar yang kuat untuk memohon kepada Allah. Maka dalam situasi yang sulit, kita juga diajak berani kreatif untuk tetap berani memohon kepada Tuhan, untuk tetap berani percaya kepada Dia. Karena Dialah yang satu-satunya nanti akhirnya menjadi penyelamat dalam kehidupan kita. Dan Yesus tidak mengatakan kata-kata penyembuhan, ibu anakmu sembuh, enggak. Yang dikatakan Yesus apa? Sederhana, jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Bukan kata-kata penyembuhan. Yesus hanya mengikuti iman si ibu itu. Jadilah kehendakmu, jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Maka terjadilah yang dikehendaki, anaknya sembuh. Maka kembali Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih, mari dalam situasi sesulit apapun, kita juga tetap diajak berani berpegangan kepada Allah, tetap tidak menjauh dari Dia, bahkan sebaliknya. Jadikanlah kesulitan, tantangan yang kita alami dalam kehidupan menjadi suatu panggilan untuk semakin dekat dengan Dia, untuk semakin mengalami dicintai oleh Dia menurut cara Dia, bukan menurut caraku. Dia sedang mencintai kita, Dia sedang memberi perhatian kepada kita secara istimewa. Tuhan Yesus memberkati.